Kita bersyukur kita akan lanjutkan Bible study kita. Ya, Shalom. Oke, puji Tuhan. Kita akan lanjut pada Bible study kita hari ini. Dalam perjalanan yang panjang kita sudah sampai pada Yohanes pasal yang ke-13. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya. Ya, sudah sampai pada Yohanes pasal 13. Nah, kita bersyukur karena Yohanes pasal 13 ini menjadi satu permulaan yang luar biasa di masa akhir dari pelayanan Yesus. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dari Yohanes pasal 1 sampai Yohanes pasal 12 itu merupakan ringkasan pelayanan Yesus bahkan sejak dia ada di muka bumi ini selama 3 tahun gitu ya. Dan mulai pasal 13 sampai pasal yang terakhir itu akan menjadi masa di mana pelayanan Yesus menjadi puncaknya. Ya, sekali lagi, Yohanes 1 sampai 12 adalah momen di mana pelayanan Yesus selama 3 tahun dicatat. Dan mulai dari Yohanes 13 sampai Yohanes 21 adalah pelayanan 3 hari terakhir dalam pelayanan Yesus. Nah, secara khusus dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17 itu menjadi fase atau masa di mana Yesus mengasingkan diri dan hanya bertemu dengan murid-murid. 2 minggu lalu pada Bible study sebelumnya kita belajar bahwa pengajaran yang Yesus lakukan ketika dia di Bait Suci dan tampil di depan banyak orang itu merupakan kali terakhir di mana Yesus tampil di depan banyak orang dan mengajar. Dan mulai dari Yohanes 13 sampai 17 itu menjadi momen di mana Yesus hanya bersama dengan murid-muridnya. Nah, itu sebabnya ada berkata bahwa ini merupakan bagian pengajaran ruang atas atau pengajaran ruang di satu kamar tertentu bersama dengan murid-murid. Nah, kita hari ini akan membahas yang pertama Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya memberi judul dari perikop ini yaitu pelayanan yang melampaui batas. Kita lihat nanti bagaimana pelayanan Yesus dan batas-batas apa saja yang dilampauinya. Dan ini bisa menjadi pelajaran yang akan kita ikuti teladani bersama-sama. Kita baca mulai dari ayat 1. Bersama-sama mari bangkit berdiri. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 21, ayat 1 sampai 20 kita baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku."
Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini, bahwa orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan Alkitab kita, silakan duduk. Menarik sekali di Yohanes pasal 13 ini, seperti saya jelaskan di awal tadi, ini merupakan pelajaran atau pengajaran khusus yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum pengajaran khusus yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya bertambah dan terus, dia memulai dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ini menarik sekali, karena di bagian ini juga Yesus akan mengajarkan tentang Roh Kudus. Yesus akan mengajarkan tentang penganiayaan. Yesus juga mengajarkan tentang sorga. Yesus juga mengajarkan tentang doa. Namun sebelum semua itu Yesus ajarkan secara khusus pada murid-murid, dia mulai dulu berbicara tentang pelayanan membasuh kaki ini. Menarik sekali. Itu sebabnya kalau kita lompat, apa yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu di ayat 17 dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi lihat, Yesus sedang menjelaskan kepada murid-murid, saya taruh ini di awal karena ini penting. Dan kalau kamu melakukannya, kamu berbahagia. Mengapa Yesus katakan ini di awal? Karena memang murid-murid tidak mengerti pelayanan itu. Nah itu sebabnya dia tolong murid-murid untuk memahami di awal supaya selanjutnya. Dan juga menurut saya mengapa Yesus membuat hal ini di awal? Karena kita tahu sama-sama. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa murid-murid Tuhan Yesus sedang berselisih, sedang bersaing untuk mencari siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat, siapa yang akan duduk di sebelah kiri kanan Yesus. Mereka ini, sekalipun pelayanan bersama dengan Yesus, ada spirit kompetitor, ada spirit kompetisi, ada persaingan di antara mereka. Jadi Yesus mau supaya murid-murid ini sama-sama merendahkan hati di hadapan Allah. Dan mereka sama-sama, karena kalau hatinya masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia, persaingan yang menghalalkan segala macam cara, ini akan menjadi hal yang merusak hati ketika sesuatu firman Tuhan yang mulia ditanam. Itu sebabnya menurut saya kenapa Yesus memulai dengan hal ini. Kita lihat di ayat 1, menarik.
Dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, kita tahu pada hari raya Paskah inilah di mana ada korban disembelih, inilah yang menjadi Paskah agung di mana Yesus disalibkan, gambaran dia disembelih ya hari Jumat itu nanti. Yesus telah tahu, menarik. Kenapa dia tahu? Karena dia Allah. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ini menarik kata saatnya. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Indonesia, kata saatnya seringkali saatnya. Ini waktunya. Tapi waktunya siapa? Kita tahu sama-sama, Allah adalah pengendali segala waktu. Itu sebabnya dikatakan bahwa saatnya sudah tiba, artinya apa? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan sudah tiba. Berulang-ulang kali Yesus pada umur 30 mulai pelayanan, berulang-ulang yang namanya ahli Farisi, ahli Taurat mau menyerahkan dia untuk menangkap Yesus, tapi tidak berhasil. Mengapa? Karena saatnya belum tiba. Jadi dengar baik-baik, apapun di muka bumi ini, Tuhan yang berdaulat untuk menentukan saat dan waktunya. Tuhan yang menentukan hidup dan mati seseorang. Tuhan yang menentukan waktu untuk sesuatu bisa terjadi. Itulah yang menjadi iman kita bagi orang yang percaya. Bahwa Tuhan penentu segala sesuatu. Tuhan penentu waktu yang terbaik, yang paling tepat. Dan dikatakan di sana sudah saatnya tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Mengapa Yesus katakan demikian? Karena lanjut di bawah nanti kita akan lihat juga dikatakan dia kembali kepada Bapa. Karena dia berasal dari Bapa, berasal dari sorga. Kita baca di kitab Yohanes pasal 1 bagaimana ia menjelaskan bahwa pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Dia itu ada bersama dengan Allah dan dia itu adalah Allah dan dia menjadi sama dengan manusia. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu sorga kecuali dia yang turun dari sana. Yesus berasal dari sana, Yesus adalah Allah Bapa itu, dan saatnya dia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia berkata, sudah selesai pelayananku di muka bumi ini, dan sekarang aku kembali ke tempatku dari mana aku berasal. Gitu loh ya. Jadi kita tahu sama-sama. Dan yang menarik, ditutup ayat 1 dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian setelah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini menjadi gambaran bagaimana Yesus selama ini berkata, aku menyertai engkau. Sesuai dengan namanya, yaitu apa? Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan ketika Yesus sudah mati, dikuburkan, dia bangkit, dia hidup selama 40 hari. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata kembali kepada murid-muridnya, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Yesus konsisten sejak dari awal. Semua pengajaran, semua hidupnya bersama dengan murid-muridnya, dia konsisten untuk menyertai murid-muridnya. Tidak pernah dia tinggalkan, tidak pernah sekalipun. So Bapak Ibu Saudara, engkau yang merasa bahwa hidupmu ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin kau merasa engkau gagal, engkau merasa engkau berdosa, engkau merasa engkau jauh. Apapun hal yang membuatmu merasa engkau ditinggalkan Tuhan, dengar baik-baik. Yesus berkata, tidak akan pernah berubah kasihnya. Sampai pada kesudahannya ia mengasihi kita. Perasaan-perasaan itu mungkin timbul dari sebuah pemikiran daging manusia atau dipanahkan oleh si jahat sehingga membuat kita makin jauh dari Tuhan. Ambil ayat ini dan katakan, aku percaya Yesus Tuhan mengasihi aku sampai pada kesudahannya. Amin. Itu dia. Yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saudara dengar baik-baik. Ini tidak enak, tetapi ini ditunjukkan. Dalam sebuah suasana yang begitu baik, tiba-tiba iblis datang dan membisikkan rencana jahat. Kita tahu juga dalam keadaan di kitab Ayub, ketika Allah ada di singgasananya, bagaimana iblis diizinkan masuk ke sana. Begitu loh ya. Kok bisa itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Ini juga dalam kedaulatan Tuhan. Nah yang menarik di sini perlu dibahas. Apakah Yudas tahu bahwa dialah yang akan menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi? Sejujurnya Yudas tidak tahu.
Kita tahu Yudas karena kita baca peristiwa ini. Petrus tidak tahu, semua murid-murid tidak tahu. Allah itu yang tahu. Pertanyaannya adalah kenapa Yudas? Kan begitu ya. Secara singkat orang bilang, ya itu kan kedaulatan Tuhan, Tuhan yang pilih. Tapi kita perlu belajar apa yang membuat Yudas akhirnya dia yang dibisikkan oleh si jahat. Faham maksudnya? Kenapa bukan Andreas? Kenapa bukan Filipus? Kenapa bukan Petrus yang dibisiki oleh si jahat? Kenapa Yudas? Dengar baik-baik. Karena ternyata Yudas ini selama pelayanan dengan Yesus sering melakukan hal yang jahat atau melakukan dosa, sudah ditegur, sudah diperingatkan, namun dia tidak berubah. Nah, kondisi ini orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kejahatan yang tidak taat, sudah ditegur, diingatkan berulang-ulang namun tidak bertobat. Kondisi inilah yang membuat iblis berkata, dia sasaranku. Karena hatinya tidak taat pada Tuhan. Karena pikirannya, pikiran dunia. Keinginannya, keinginan daging. Ini dia. Makanya iblis membisikkan. Dari sini kita belajar. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita, kesalahan, kegagalan, kalau kita bertobat, kita pasti diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak bertobat, akan ada celah di mana iblis akan bisa masuk dan membisikkan hal yang jahat. Itu kita pelajari dari hal ini. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Seperti di ayat 1 tadi ya. Datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lihat, tidak ada ini yang menunjukkan bahwa dia Allah. Karena dia datang dari Allah, dia kembali kepada Allah. Dia datang ke bumi ini untuk sebuah misi yang singkat. Jadi dia kembali ke tempat tujuannya karena dia adalah Allah. 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Ada 2 hal besar yang dikatakan di dalam Alkitab tentang Yesus menanggalkan. Yang pertama menanggalkan jubahnya, dan yang kedua menanggalkan keilahiannya. 2 hal ini. Dan ini cukup mirip. Jubah itu juga berbicara tentang kebesaran. Masih ingat Yusuf, dia pakai jubah ungu, jubah kebesaran. Demikian juga raja-raja pakai jubah kebesaran. Nah, Yesus sedang membuat sebuah simbol, yaitu gambaran tujuan kedatangannya. Bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Dia menanggalkan kealahannya. Dia menanggalkan posisinya. Itu yang kita baca sama-sama. Dia meninggalkan keilahiannya. Yohanes 1 ayat 14 dan kitab Filipi pasal yang kedua. Dia meninggalkan semua kealahannya, gitu loh ya. Mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ini merupakan sikap seorang budak. Jadi sekali lagi, seorang raja, Allah atas alam semesta ini, dia dengan jubah kemuliaannya, dia tanggalkan dan dia menjadi seorang budak. Itulah yang dilakukan Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Sebagai seorang raja, dia harus dilayani sebenarnya. Tapi dia tanggalkan supaya dia bisa melayani. Kita bisa belajar dari hal ini. Apapun posisi kita dalam hidup, posisi dalam pekerjaan, maka kalau kita tanggalkan itu dan mengambil hati sebagai seorang hamba, maka kita bisa melayani. Karena orang yang masih tinggal dalam posisi tinggi dan berpikir tentang kehebatan, kesombongan, atau berpikir pada posisi aku yang dilayani, maka dia gak akan bisa melayani. Hanya hamba yang bisa. Yesus memberikan teladan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Oke, sebentar. Bapak Ibu Saudara, membasuh kaki adalah tradisi orang Yahudi. Namun yang menariknya, membasuh kaki orang Yahudi itu hanya dilakukan oleh para budak. Jadi contoh, kalau ada sebuah rumah, ada budaknya. Lalu ketika tuan rumah atau tamu datang, karena perjalanan kakinya kotor, dibersihkan. Gimana caranya? Dia akan duduk, ketika duduk, maka budak akan datang. Jadi yang membersihkan kakinya ini bukan tuan rumah, tapi budaknya. Kalau kita hari ini seperti apa? Pembantunya. Gitu loh. Jadi bayangkan Yesus yang murid-murid tahu bahwa dia ini adalah Allah, Yesus yang murid-muridnya tahu dia ini raja, Yesus yang murid-muridnya kenal sebagai pembuat mujizat, sebagai guru, sebagai tuan atas segalanya, tiba-tiba menjadi apa? Seorang budak. Murid-murid gak siap. Loh, jangan cuci kaki kok enggak. Masih ingat di kitab Yohanes, bahkan dikatakan ketika Yesus dibaptis, ini ada di Matius, Markus, dan Lukas juga ini menarik. Dikatakan ketika Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus, dia bilang apa? Bahkan membuka kasutnya pun aku tidak layak. Karena apa? Yesus itu raja dan segala raja. Gitu loh. Ini bahkan dia sekarang yang membuka kasutnya murid-muridnya. Dia lepaskan kasutnya. Dia tuang air dan dia basuh kaki muridnya. Dia seka, dia bersihkan dengan kain terikat di pinggangnya. Saudara tahu peristiwa ini membuat semua murid itu terdiam. Kita pernah melakukan basuh kaki. Waktu kita membasuh kaki seseorang itu mudah. Yang paling sulit dalam perasaan kita adalah ketika orang lain membasuh kaki kita, betul? Karena apa? Kita rasa nggak layak. Di gereja ini, ketika saya membasuh kaki Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan dan jemaat, saudara akan merasa, aduh nggak layak. Kok pemimpin kami membasuh kaki kami, nggak layak. Kita akan merasa, saya juga ketika saudara membasuh kaki saya kan aduh merasa nggak layak. Ya memang tidak ada seorang pun yang layak di muka bumi ini. Tidak ada. Hanya Tuhan yang melayakkan kita, amin. Perasaan inilah yang terjadi ketika sampai pada Simon, kepada Petrus, dia berkata, Tuhan, kau mau basuh kakiku. No, jangan Tuhan, jangan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Petrus bilang, aku tahu ini adat budaya orang Yahudi. Tapi jangan, nggak bisa. Tuan yang membasuh kaki budaknya, akulah budakmu, aku yang harus membasuhmu. Makanya dikatakan ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nggak bisa. Karena Petrus sadar, aku budak, aku hamba, engkau Tuhan. Inilah yang tanda kutip dilakukan Yesus, melampaui adat istiadat budaya orang Yahudi. Yang pertama melampaui derajat, melampaui kealahannya, melampaui posisinya. Dan selanjutnya Yesus lakukan melampaui adat istiadat. Itu sebabnya Petrus bilang apa? Enggak boleh. Sampai selama-lamanya, gak boleh kau basuh kakiku. Petrus gak ngerti. Perasaannya gak layak berkecamuk. Itu sebabnya tadi di ayat 17 kita baca, kalau kau ngerti ini kau akan berbahagia. Karena memang ketika orang dibasuh kakinya, kalau gak mengerti, dia akan berkecamuk perasaannya. Sama seperti Simon Petrus itu. Sekali lagi, dia bilang, Tuhan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Dalam ketidakmengertian Petrus, Yesus menjawabnya. Mengajar Petrus, dia bilang,
Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Dia mulai kaget. Hah? Dia mulai dibukakan. Oh, ini bukan hanya basuh kaki untuk membersihkan kaki dari debu, tapi menjadi satu bagian bersama dengan Allah. Ini menarik sekali. Karena apa? Di bahasa yang lain ini menarik. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Saya bacakan. Petrus berkata, jangan Tuhan, kata Petrus kepada Yesus, jangan sekali-kali Tuhan membasuh kaki saya. Tapi Yesus menjawab, kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungan dengan aku. Gitu loh. Tidak ada hubungan dengan aku. Jadi lihat, basuh kaki yang dilakukan Yesus ini adalah sesuatu yang membangun hubungan antara Yesus dan murid-muridnya. Maka apa yang terjadi? Karena Petrus tidak mau terpisah dengan karena Petrus tidak mau berpisah dengan Yesus, itu sebabnya dia bilang, oh oke, kalau begitu, ayat 9, kata Simon Petrus, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga apa? Tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, kau juga terlalu kau ini. Dengar baik-baik, lalu diajar, dibilang gini, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Ini yang terjadi. Jadi budayanya kan, ketika seseorang pergi, dia keluar rumah, dia udah mandi nih. Tapi dalam perjalanan kakinya berdebu. Jadi kalau masuk ke dalam rumah seseorang, dia nggak harus mandi, kakinya saja yang dibersihkan, yang kotor, begitu loh ceritanya. Nah, jadi kalau Petrus kan, supaya engkau punya hubungan dengan aku. Kalau gitu, seluruhnya tubuhku lah. Kan lucu juga kalau dia dimandiin sama Yesus di situ. Kan lucu. Saudara bayangkan mandikan anak kecil oke, tapi dimandikan orang besar. Nah ya, dan itu. Nah akhirnya Petrus mulai mengerti. Lalu Yesus memberikan satu kalimat di sana yang membuat semua murid-murid mulai berpikir. Dia ngomong seperti ini. Juga kamu sudah bersih. Oh iya sudah bersih. Dibilang tiba-tiba apa? Hanya tidak semua. Mulai mereka pikir. Jadi kalau dibilang semua sudah bersih, hanya tidak semua. Berarti ada sebagian yang kotor. Mulai pikir mereka. Loh apa maksudnya? Apa maksudnya? Mereka tidak tahu. Tetapi Yohanes mencatat ini bagi kita. Dikatakan di ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi murid-murid itu semua bersih, hidup dalam rencana Allah, jalan Allah. Tapi ada satu orang yang kotor, yang menyimpang dari jalan Allah. Makanya dikatakan tidak semua kamu bersih. 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Tahu ya? Udah selesai. Dia kembali ke tempatnya, dia gunakan pakaian yang ditanggalkan tadi. Lalu ia berkata kepada mereka, coba lihat, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yesus bertanya, ngerti enggak? Saudara, mengapa Yesus bertanya mengerti? Karena sekali lagi apa yang Yesus lakukan ini melampaui adat istiadat daripada orang Yahudi. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan ini melampaui yang namanya pelayanan yang bisa dikerjakan. Karena harusnya hamba yang melayani, bukan Tuhan. Jadi Yesus sedang membalikkan semuanya. Mengerti enggak kamu? Begitu loh. Mengerti enggak? Saudara, padanan dari ayat ini di Lukas pasal yang ke-22, saudara, di ayat 27, Yesus membawa sebuah kondisi kepada murid-murid. Dia berkata, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Itu kondisi di mana murid-muridnya sedang bertengkar. Mereka mempersoalkan siapa yang lebih besar. Lalu Yesus memberi teladan kepada mereka. Siapa yang lebih besar? Bukan yang duduk makan, tetapi yang melayani. Yesus sedang memberikan contoh kepada murid-murid supaya mereka sadar bahwa hanya orang
yang tanda kutip. Kalau kita baca, Yesus berkata, Yesus sedang memberikan contoh tentang pemimpin di dunia ini. Lukas 22 mulai dari 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai apa? Pelayan. Pemimpin itu harus pelayan. Dia lanjut, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Ya toh, yang duduk makan itu yang menjadi tuan, yang melayan itu hamba. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dan Yesus tunjukkan itu melalui acara pembasuhan kaki di Yohanes pasal 13 ini. Dia tunjukkan, aku yang lebih besar, tetapi aku tunjukkan bahwa aku pemimpin menjadi pelayan. Itu sebabnya dia membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 13, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke, ayat ini spesial. Saudara, kalau ada orang yang bilang sama saudara, tunjukkan ayat di dalam Alkitab di mana Yesus berkata bahwa dia Tuhan. Ini ayatnya. Oke? Kalau ada yang bertanya pada saudara, tunjukkan pada saya di mana di Alkitab bahwa Yesus itu berkata dia adalah Tuhan, maka saya akan percaya kepada dia. Tunjukkan ayat ini. Lihat ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus itu guru, Yesus itu Tuhan. Jadi kalau ada yang tanya saudara, di mana, di mana? Ini ayatnya. Karena orang suka ikut-ikutan buat pertanyaan seperti itu. 14. Posisi dia sebagai guru mengajar kepada murid-murid, dan sebagai Tuhan yang menunjukkan sebagai apa? Hamba. Dia tunjukkan kepada murid-murid. Dia ngomong seperti ini, ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan apa? Gurumu. Ini dia balikkan, aku adalah Tuhan dan gurumu. Penulisan Alkitab kita guru besar di situ. Tetapi pada masa itu, orang-orang seperti Yesus yang mengajarkan kebenaran, dia dipanggil guru. Yesus membalikkan perkataan ini. Yang pertama, kau kenal saya sebagai guru dan Tuhan. Sekarang Yesus balikan. Dia bilang apa? Aku Tuhan. Dia buat yang pertama. Tuhan dan guru. Kalau aku Tuhanmu, aku gurumu, aku lakukan ini, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Oke, kita stop dulu sini. Karena ayat ini, maka sebagian orang-orang pada tradisi gereja ada yang membuat basuh kaki ini menjadi acara wajib di gereja yang sama seperti perjamuan kudus dan baptisan. Mereka lakukan. Ada sekelompok orang tertentu yang membuat ini. Namun kita tidak, dan banyak mayoritas gereja tidak melakukannya. Mengapa? Karena ini hanya peristiwa satu kali. Sementara perjamuan kudus itu sudah merupakan hal yang dinubuatkan, diperintahkan, sesuai yang digambarkan sejak dari perjanjian lama. Baptisan juga begitu, gitu loh. Dan berulang-ulang terjadi. Basuh kaki hanya satu kali ini dicatat dalam Alkitab. Yang lain tidak ada. Itu sebabnya gereja masa kini tidak menganut bahwa pembasuhan kaki sekalipun Yesus berkata wajib, tidak dilakukan menjadi upacara kewajiban gereja, gitu loh ya. Tidak dilakukan. Nah, apa yang wajib? Yang wajib adalah prinsip-prinsipnya. Yang wajib adalah prinsipnya. Bisa dilakukan basuh kaki, tetapi harus mengerti prinsipnya. Maka yang dikatakan ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Yang penting adalah teladan, nilai-nilai di balik semua ini. 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba
tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Berulang-ulang kali Yesus menyampaikan ini. Mengapa? Dia berkata-kata tentang posisi, tentang hati, tentang hamba, tentang pelayan. Mengapa? Karena seperti saya jelaskan di awal, murid-murid masih berselisih, berkompetisi. Siapa yang terbesar di antara kita? Siapa yang akan duduk memerintah bersama dengan Yesus? Siapa yang duduk di kiri kanannya? Untung mereka nggak bilang siapa yang akan disalib di kiri kanannya, tetapi yang duduk di kiri kanannya. Jadi Yesus memberi pengajaran dan memberi teladan. Ini menarik. Dia kasih teladan, dia kasih contoh. Ya. 17, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi lihat ya, ada pengetahuan dan ada melakukan, maka apa? Berbahagia. Kalau dilakukan tanpa pengetahuan, tidak berbahagia. Atau hanya pengetahuan, tapi tidak dilakukan, tidak berbahagia. Itu sebabnya kita perlu mengenal prinsip ini. Kita perlu. Karena ada orang, sudah basuh kaki, supaya apa? Kita baikan satu dengan yang lain. Salah. Bukan. Bukan soal basuh kakinya, tapi nilai-nilai yang kita bahas tadi. Kalau tidak ada dalam basuh kaki, tidak akan bahagia. Itu akan menjadi ritual semata. Dan Yesus menambahkan tentang tadi dikatakan, tidak semua kamu bersih. Ayat 18 dia bilang seperti ini. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini menarik. Yesus mengambil nyanyian di Mazmur pasal 41. Diambil nyanyian Mazmur 41, dikatakan di sana 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, mengangkat tumitnya terhadap aku itu lambang pemberontakan. Begitulah ya. Lambang pengkhianatan. Orang yang makan roti sama-sama, orang yang dipercayai, mengkhianati. Gitu loh. Itulah Yudas. Yang punya hati sejak dari awal mau mengkhianati Yesus. Bagaimana Yudas ini adalah seorang yang dipercaya untuk memegang keuangan pelayanan bersama dengan Yesus. Dan Yudas ini seringkali berpikir tentang uang daripada pelayanan. Masih ingat ada wanita yang membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Apa kata Yudas? Untuk apa? Pemborosan ini. Bukankah lebih baik minyaknya dijual dan uangnya dikasih kepada orang miskin? Lihat, Yudas selalu berpikir tentang keuntungan bagi dia. Nah itu ya. Ini ciri-ciri pengkhianat yang ada. Dimulai dari sebuah hati yang memikirkan diri sendiri. Bukan memikirkan orang lain yang adalah tanggung jawab pelayanan. Maka dikatakan lanjut ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Maksudnya Yesus katakan ini sebelum Yudas menunjukkan pengkhianatannya. Yesus sudah katakan ini. Untuk membuktikan bahwa dia Tuhan, dia tahu segalanya. Dia tahu siapa yang mengkhianat dia. Karena murid-murid pada siapa? Kaukah? Akukah? Kaukah? Mereka gitu loh. Yesus kasih tahu ini untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus dia berdaulat bahkan atas cara kematiannya. Bukan hanya pada waktunya tapi pada cara kematiannya. 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana ketika selama dia di muka bumi ini pelayanan, dia diutus oleh Bapa ke dunia ini dan dia mengutus murid-murid dan nanti murid-murid diutus. Sama seperti kalian menyambut aku, kalian menyambut Bapa, sama.
Ketika aku mengutusmu, orang lain menyambutmu, mereka juga menyambut aku dan Allah Bapa yang mengutusmu. Ini diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 40 mirip, yaitu ketika dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah gitu ya, sama ini. Gitu ya. Puji Tuhan, kita bisa selesaikan sampai di ayat yang ke-20. Kita mau lanjutkan singkat tentang Yudas di sini. Ya. Tentang Yudas, mulai dari ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memperingatkan Yudas. Ingat tadi, mengapa dari semua kumpulan itu kepada Yudas iblis membisikkan rencana jahat. Kita udah bahas tadi. Coba lihat bagaimana Yesus memperingatkan Yudas, ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, maksudnya semua yang di atas tadi, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Waktu dia berkata, ada orang yang akan mengangkat tumitnya. Dia bilang, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Salah seorang dari muridku akan mengkhianati. Sedih rasanya. Dan murid itu mulai gusar, siapa-siapa. Tiba-tiba Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Mereka mungkin, siapa ya? Mereka saling berkirim pesan, kaukah itu? Kaukah itu? Mungkin karena kau terlalu ingin menjadi pemimpin yang duduk sebelah kiri kanannya. Mungkin kamu. Mereka mulai saling menuduh satu dengan yang lain. Ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa itu? Yohanes. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dia bersandar dekat di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanya siapa yang maksudkannya. Karena posisi bersandar, dikatakan bersandar dekatnya di sebelah kanannya, itu merupakan simbol dari sebuah kedekatan, simbol dari kepercayaan, simbol dari keterbukaan. Gitu loh. Mungkin kalau kami tanya, Yesus gak akan jawab. Tapi kalau kau Yohanes, kau kan murid yang dikasihi. Coba tanya, siapa? Tanya, siapa? Lihat, 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dia ngomong gitu, lalu dia ngomong, oh jadi dia nanti akan dikasih roti setelah dicelupkan. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada siapa? Yudas, anak Simon Iskariot. Semua orang lihat Yudas. Tapi lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi, 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, apa yang terjadi? Ia kerasukan iblis. Nah, jadi tadi kan iblis itu berbisik, Yudas, ini waktunya. Yudas. Gitu loh. Nah, sewaktu iblis berbisik, Yesus tahan dia. Tetapi saat ini Yesus beri kesempatan. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Karena memang waktunya sudah selesai. Ya. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Lihat, gak ada yang ngerti. Menarik. Padahal Yesus tadi kan ngomong, siapa yang ditanya Yohanes, guru siapa yang akan mengkhianatimu? Yang mengkhianatiku adalah orang yang akan aku berikan roti setelah aku mencelupkannya. Lalu pada saat itu Yesus langsung kasih kepada siapa? Yudas. Tapi lihat, mereka gak ngerti.
Bahkan sampai Yesus berkata, lakukanlah apa yang kau perbuat. Maksudnya apa lakukan? Ya mengkhianati dia, lakukanlah. Tapi tetap gak ngerti. Mengapa? Yesus ini hebat loh. Manajemen konflik. Coba kalau dia tidak melakukan hal demikian, bisa chaos di antara murid-murid, betul? Baku pukul di antara mereka. Tapi Yesus, dia yang mengatur semua jalan cerita itu. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara murid-murid itu yang mengerti. Ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi mereka pikir karena Yudas memegang kas, gitu loh. 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, jadi lihat, Yesus lakukan. Yesus peringatkan Yudas. Beberapa hal yang bisa kita pelajari. Ada Bible study, ADA. Yaitu yang pertama tadi ayat demi ayat, kita sudah belajar. Betul? Ayat demi ayat kita bahas. Yang kedua kita belajar juga ADA, yaitu apa? Arti dan aplikasinya. Artinya sudah kita bahas tadi. Aplikasinya yang bisa kita bahas adalah yang pertama, pelayanan melampaui batas. Kalau kita mau melayani atau mau hidup melampaui batas, tirulah teladan Yesus. Lihat apa-apa yang membatasi Yesus. Pertama, natur dia yang menjadi manusia. Atau hal-hal yang bisa membatasi menurut gambaran orang, yaitu apa? Dia Allah, gak mungkin dia melakukan itu. Yaitu bicara soal apa? Posisi. Tadi naturnya, yang kedua posisinya. Yang ketiga yang bisa membatasi Yesus adalah adat istiadat, budaya. Yang keempat yang bisa membatasi Yesus adalah pemikiran, pernyataan, atau pendapat orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ambil ini dalam aplikasi. Jangan sampai 4 hal ini membatasi kita. Yang pertama, natur. Natur itu berbicara tentang pribadi kita, diri kita. Kita mungkin dari suku tertentu yang minor atau keluarga yang mungkin tidak punya latar belakang yang hebat sebelumnya. Mungkin kita berkata orang tuaku bukanlah sarjana. Nah itu natur kita. Atau mungkin kita punya kekurangan. Kekurangan cacat fisik atau punya kelemahan. Itu natur kita. Dengar baik-baik. Jangan izinkan itu membatasi kita. Amin. Yang kedua, posisi. Kadang posisi membatasi kita. Posisi membatasi kita. Lihat, Yesus tuh posisinya dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Posisinya. Tapi dia mengambil rupa sebagai pelayan. Sebagai hamba. Sehingga muncul kemuliaan. Ada banyak orang karena posisi tertentu dia tidak akhirnya melihat sebuah terobosan dalam hidupnya. Contoh, dia seorang pemimpin. Dia hanya mau dengar laporan. Dia tidak turun ke bawah. Sehingga apa yang terjadi? Hubungan dia dengan bawahan tidak baik. Dia tidak mengerti yang namanya kondisi lapangan, kondisi usaha, kondisi yang dialami oleh bawahannya. Lihat, karena dia dibatasi dengan posisi. Yang ketiga, adat istiadat, budaya. Seringkali adat istiadat budaya menutupi kita. Contoh, gak bisa perempuan melayani Tuhan. Gak bisa perempuan main gitar, gitu loh ya. Gak bisa, perempuan itu nyanyi, yang main musik laki-laki. Gak bisa itu perempuan menjadi pemimpin. Nah, atau adat istiadat budaya yang berkata, gak bisa, kamu kan anak nomor 3, harus anak nomor 1 yang maju. Nah, kita tahu sama-sama, jangan sampai. Dan yang terakhir, yang bisa menghalangi, yang membatasi adalah pendapat orang lain. Pendapat, omongan-omongan orang lain. Pendapat-pendapat orang di sekeliling kita bisa menjatuhkan kita, bisa membatasi, bisa memenjarakan kita. Jangan sampai perkataan-perkataan orang memenjarakan kita. Yang kedua, yang kita bisa bahas, yang kita mengerti dari hal ini adalah, lihat bagaimana Allah, aplikasinya adalah sadar dan percaya pada waktunya Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini di mana kita berusaha mengendalikan dengan kekuatan kita, dengan waktu kita. Tetapi hari ini kita lihat saatnya, yaitu waktunya Tuhan.
Dia yang berdaulat, dia yang bertanggung jawab, dia tahu segalanya. Dan dia desain segalanya. Dia bisa bukakan kepada murid-murid apa yang mereka mengerti, dan dia bisa tutup kepada murid-murid apa yang belum mereka bisa mengerti. Dia tahu semuanya. Dan oleh karena kita tahu bahwa Tuhan punya waktu di atas segalanya, maka kita bergantung kepada Dia. Bergantung. Ada orang yang sedang berdoa menantikan anak. Kok nggak dapat-dapat? Bergantung kepada Tuhan, percaya, berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu apa? Berjaga-jaga. Karena kita tahu, seperti Yudas, ketika makan bersama dengan Yesus, tiba-tiba ada roh jahat yang membisikkan sesuatu yang jahat di hatinya. Kita perlu berjaga-jaga. Pikiran kita perlu dijaga, hati kita perlu dijaga. Dengan apa? Firman Tuhan. Dengan apakah seorang menjaga hati dan pikirannya, kelakuannya dengan bersih? Yaitu menjaga sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Jadi isi hati dengan firman, isi pikiran dengan firman, supaya tidak ada celah di mana iblis membisikkan hal yang jahat untuk kita kerjakan. Ya, berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan firman Tuhan. Berjaga-jaga. Yang keempat yang kita bisa lakukan di sini adalah, yaitu mengapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Semua ini lahir karena dua alasan besar yang kita temukan. Yang pertama, yaitu kasih daripada Yesus. Gak mungkin Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya kalau bukan karena kasih. Motivasinya adalah kasih. Makanya dia berkata, aku mengasihi engkau sampai kepada kesudahannya. Itu motivasinya. Aku mengasihi, demikianlah Yesus mengasihi mereka, murid-murid sampai kepada kesudahannya. Motivasinya kasih. Yesus rela melakukan ini untuk menunjukkan kasih. Dan yang kedua, Yesus melakukan semua ini motivasinya adalah untuk mengajar murid-murid itu merendahkan hati, merendahkan diri dan menjadi hamba. Karena mereka sedang berkompetisi siapa yang akan menjadi terbesar di antara mereka. Demikian 4 hal yang menjadi aplikasi daripada Bible study kita malam hari ini. Kiranya Bible study ini menolong kita, prinsip-prinsip basuh kaki ini menolong kita untuk bisa menjadi seorang yang meniru teladan Yesus dan hidup di akhir zaman ini dengan semua tantangan yang ada. Ada banyak hal ketika kita belajar merendahkan hati dan mencari peluang untuk melayani Tuhan. Dan itu akan terjadi ketika kita mengerti kondisi ini. Sekali lagi akan menjadi berbahagia orang yang tahu dan melakukan hal ini. Karena ini merupakan perintah daripada Yesus, teladan yang diberikan oleh Yesus pada kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih. Kalau Yesus memberikan teladan bagi kami sehingga bisa melayani melampaui batas, kami berdoa, beri hikmat kepada kami Tuhan. Beri hikmat kepada kami masing-masing pribadi dan jemaat ini dan semua kami yang mendengar. Bagaimana kami bisa melayani tanpa batas, melayani melampaui batas. Apa yang menjadi batas-batas dalam hidup kami hari ini ketika kami mau melayani Tuhan? Mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan apapun Tuhan. Malam hari ini, dalam nama Yesus, yang Engkau adalah teladan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan untuk menerobos, melampaui semua keterbatasan itu. Kami tahu Engkau beserta dengan kami dan akan menyanggupkan kami. Terima kasih Bapa. Buatlah juga gereja ini boleh melayani melampaui batas. Pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan hari ini sudah baik. Tolonglah gereja ini Tuhan untuk masuk kepada pelayanan yang melampaui batas. Selama ini mungkin kami berpikir soal jumlah, berpikir soal usia, berpikir soal kapasitas. Kami berdoa, bawalah gereja ini untuk melayani melampaui batas yang ada, sehingga kasih Allah lewat gereja ini, lewat hidup kami, menjangkau orang-orang yang terhilang di luar sana, menjangkau orang-orang yang berjalan menuju kebinasaan, menjangkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur biar firman Tuhan ini hidup bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya,
Amin. Puji Tuhan, kita akhiri Bible study kita hari ini. Sampai bertemu dalam Bible study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.